saya Aladia Konita Arofa dengan NIM 182230054. Nah, pada video kali ini saya akan membuat rangkaian ESP32 menggunakan sensor yang telah saya miliki yaitu sensor PIR. Nah, saya akan menyimpan data bacaan sensor tersebut pada database MySQL menggunakan HTTP post di localhost komputer saya sekaligus menampilkan data sensor ESP32 pada chart JavaScript secara real time. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan rangkaian yang telah saya buat di ESP32. Oke, jadi barang-barang yang dibutuhkan adalah converter USB to C untuk menyambungkan dengan laptop saya, lalu ada kabel USB ke micro. Setelah itu ada ESP32, breadboard, 3 kabel jumper, dan sensor PIR. Nah, di sini saya menghubungkan sensor out, maksudnya port out di PIR dengan D4. Sedangkan untuk port VCC saya hubungkan dengan 3v3 dan port GND saya hubungkan dengan GND juga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan step by step caranya untuk menyimpan data bacaan sensor di MySQL lalu menampilkan data sensor ESP32 pada chart JavaScript secara real time. Nah, jadi yang pertama saya lakukan di sini. Oke, jadi yang pertama saya lakukan adalah membuka, mendownload aplikasi SMPP, SMPPP. Lalu setelah itu di sini saya menuju ke manage server. Lalu saya memastikan bahwa MySQL database running dan saya telah mendownload MySQL. Setelah itu saya juga menyalakan atau menstart Apache Web Server. Jadi dua hal ini MySQL database dan Apache Web Server telah running. Oke, step selanjutnya yang saya lakukan adalah membuka localhost slash phpMyAdmin, lalu saya membuat database baru bernama sensor data. Nah, setelah itu saya membuat tabel baru yang bernama peer data dengan 3 kolom. Nah, 3 kolom ini berisi ID dengan tipe integer dan auto increment, lalu motion detected untuk mendeteksi apakah sensor telah berhasil mendeteksi atau tidak dengan boolean. Namun karena di sini dia hanya bisa mendeteksi 0 dan 1, maka untuk tipenya tiny integer dengan kapasitas 1. Nah, saya juga men-set timestamp yaitu untuk waktu di mana dia itu melakukan sensornya. Jadi defaultnya current timestamp. Baik. Setelah itu, setelah itu saya membuat insert underscore data.php di director htdocs yang terdapat di application di XMPP. Setelah itu saya membuat kode ini seperti yang di Edunext, namun saya modifikasi dengan sensor peer. Nah, di sini itu saya akan men-set display error. Lalu em, pada awalnya, lalu server name-nya saya isi dengan localhost, username-nya root, passwordnya tidak ada, dan database name-nya sensor data. Nah, setelah itu saya membuat koneksi dari apa yang telah saya buat tadi dengan server name, username, password, dan database name. Nah, saya akan memeriksa koneksi. Setelah itu akan melakukan debugging, ditampilkan apa yang diterima dari post, yaitu print dan debugging untuk melihat data apa yang diterima. Nah, setelah itu saya mendapatkan data dari HTTP post, yaitu motion detected atau motion diterimanya atau tidak. Nah, setelah itu saya memastikan bahwa data yang diterima itu adalah 0 atau 1 dengan misalnya Arduino-nya mengirim 0, maka itu berarti sensornya tidak mendeteksi adanya gerakan. Sedangkan jika 1, maka sensornya mendeteksi ada gerakan. Nah, jika tidak valid, dia akan mengeko nilai motion detected tidak valid. Setelah itu, ketika berhasil menyimpan data, maka akan di-echo data berhasil disimpan, dan jika error akan keluar error. Nah, oke, setelah itu saya akan mencoba untuk menjelaskan kode yang telah saya buat di Arduino. Jadi di sini saya menggunakan dua library, yaitu Wi-Fi dan HTTP client. Nah, setelah itu saya mengonfigurasi Wi-Fi-nya dengan SSID saya, yaitu Puri R7, dan passwordnya yaitu James Bond. Nah, di sini saya menghubungkan sensor PIR ke pin D4. Jadi di sini saya memasukkan PIR pin 4. Nah, setelah itu saya melakukan kode dengan bautnya 115.200. Setelah itu saya mencoba menghubungkan ke Wi-Fi.
dan menginisialisasi pin sensor peer sebagai input. Nah, di sini saya melakukan looping membaca status dari sensor peer, yaitu high jika ada gerakan dan low jika tidak ada gerakan. Nah, maka di sini itu 0 jika tidak ada gerakan dan 1 jika ada gerakan. Lalu saya juga menampilkan status di serial monitor jika gerakan terdeteksi, maka akan keluar print gerakan terdeteksi. Namun ketika lainnya maka tidak ada gerakan. Nah, saya juga mengirim data ke server melalui HTTP POST, yaitu IP WiFi saya 192.168.1.2/insert_data.php. Nah, untuk headernya sendiri seperti ini, lalu saya membuat data post untuk mengirimkan 0 atau 1. Lalu saya debugging untuk melihat data yang dikirim. Lalu setelah itu saya mengecek respons dari server dan yang terakhir mengirim data setiap 10 detik. Nah, di sini saya telah melakukan percobaan untuk compile di sini dan di serial monitor ketika tidak ada gerakan, maka dia mengirim data motion detected-nya 0. Lalu respons dari servernya motion detected 0 dan data berhasil disimpan. Nah, ketika saya melakukan gerakan, di sini saya melakukan gerakan agak lama karena delay-nya. Nah, di sini terprint bahwa gerakan terdeteksi sehingga motion detected-nya 1 dan datanya juga telah berhasil disimpan. Oke, selanjutnya karena saya telah mengirim data ke server, maka saya membuka web 192.168.1.2 yaitu IP address saya lalu /insert_data.php. Nah, di sini ditampilkan bahwa data berhasil disimpan yang berarti data saya telah berhasil disimpan oleh servernya. Dan ketika saya membuka MySQL lagi, di sini terlihat bahwa data saya telah masuk ke SQL juga. Lalu saya akan merefresh kembali. Nah, di sini terakhir terlihat pukul 22.58, sekarang pukul 22.58 dan terlihat tadi saya melakukan gerakan, maka masuk ke MySQL-nya datanya. Dan di sini tercatat dengan jelas tiap 10 detik dia akan mencatat datanya dan memasukkan ke database MySQL. Nah, di sini dapat dilihat juga select all from peer data, lalu dia itu menampilkan semua rows-nya. Nah, setelah itu saya melakukan step selanjutnya yaitu, nah di sini saya ingin untuk menampilkan grafik chart dari em, sensor saya sehingga di sini saya membuat index.html yaitu saya membuat bagaimana agar sensor ini dapat dibuat grafiknya berdasarkan chart JavaScript. Nah, di sini saya telah menuliskan kodenya sesuai dengan apa yang di Edunex, namun saya modifikasi dengan sensor peer dan saya juga membuat file get_sensor_data.php untuk mengambil data dari sensor tersebut. Nah, di sini saya memakai JSON juga, lalu selanjutnya saya akan mencoba untuk melihat di web apakah sudah berhasil. Nah, di sini saya membuka web kembali dengan domain 192.168.1.2/index.html. Lalu di sini dapat terlihat bahwa em, grafik sudah berhasil untuk dibuat dan tadi saya melakukan gerakan juga tertampil di sini. Lalu ketika saya refresh, tetap di 2300 karena dia refreshnya tiap 10 menit. Nah, berarti percobaan saya untuk tugas kali ini sudah berhasil sepenuhnya. Baik, sekian pembuatan video dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama pembuatan video. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.